Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-63. Soal pertama. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama ASN untuk mengurangi pemanasan global yang diakibatkan efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau, B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian, C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting, D. Membuang sampah pada tempatnya, E. Membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Yang ditanyakan adalah kontribusi yang dapat kita lakukan untuk mendukung program pemerintah untuk mengurangi pemanasan global yang diakibatkan oleh efek gas rumah kaca. Sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja, apa kontribusi yang dapat kita lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut? Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan B, yaitu menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Soal nomor 2. Lingkungan tempat kerja Anda terdiri dari berbagai macam budaya, mulai dari budaya mayoritas hingga minoritas. Suatu ketika, pemerintah kabupaten tempat kerja Anda membuat lomba pawai budaya di setiap sekolah dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang Anda lakukan sebagai ketua panitia adalah A. Mengumpulkan ide dari budaya-budaya yang dimiliki, B. Mengkolaborasikan budaya-budaya yang dimiliki warga sekolah, C. Menyajikan pawai budaya dengan mengunggulkan budaya mayoritas di sekolah, D. Menyajikan pawai budaya minoritas agar semua warga bisa mengenal budaya lain, E. Menyajikan seluruh budaya warga sekolah untuk ditampilkan dalam pawai budaya. Pada soal nomor 2, ketika lingkungan kerja kita terdiri dari berbagai macam budaya, mulai dari yang minoritas hingga mayoritas, kemudian suatu ketika pemerintah kabupaten tempat kita bekerja membuat lomba pawai budaya di setiap sekolah dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, maka sikap yang kita lakukan sebagai ketua panitia yang paling tepat adalah pilihan B, mengkolaborasikan budaya-budaya yang dimiliki warga sekolah. Soal nomor 3. Anda ditunjuk oleh warga di lingkungan tempat tinggal Anda untuk menjadi ketua pelaksana acara peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam rapat awal kegiatan, seseorang mengusulkan untuk memasukkan unsur-unsur budaya tradisional dalam pelaksanaan acara. Menurut Anda adalah A. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus dan memerlukan kesepakatan dari seluruh anggota tim untuk dapat merealisasikannya. B. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena budaya tradisional merupakan bagian dari bangsa Indonesia. C. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan budaya kepada masyarakat sekitar. D. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena dapat digunakan sebagai sarana untuk merawat budaya tradisional yang kita miliki. E. Hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus karena dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa warga di perumahan Anda masih peduli dengan budaya tradisional. Di saat kita ditunjuk oleh warga untuk menjadi ketua pelaksana acara peringatan Hari Kemerdekaan, di dalam rapat awal, seseorang mengusulkan untuk memasukkan unsur-unsur budaya tradisional dalam pelaksanaan acara, maka menurut kita hal tersebut titik-titik. Di antara kelima pilihan, jawaban yang paling tepat adalah pilihan A, yaitu hal tersebut merupakan ide yang sangat bagus dan memerlukan kesepakatan dari seluruh anggota tim untuk dapat merealisasikannya. Karena kita harus meminta persetujuan anggota tim untuk dapat merealisasikan rencana tersebut. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 4. Dalam sebuah tim redaksi majalah kampus, Anda keberatan dengan artikel Dea yang bertugas sebagai reporter karena menurut Anda dapat memojokkan keyakinan Anda. Meskipun mengandung pengetahuan baru, anggota tim lain sependapat dengan Anda. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menganggap artikel tersebut sebagai pengetahuan baru bagi pembaca. B. Menjelaskan kepada tim lain tentang aspek positif dari artikel Dea. C. Menganggap biasa artikel Dea walaupun berbeda keyakinan. D. Mengkritik artikel Dea di bagian yang tidak disukai. E. Bertanya kepada Dea tentang maksud tulisannya untuk mendalaminya. Pada soal nomor 4,
Ketika dalam sebuah tim redaksi majalah kampus, kita keberatan dengan artikel Dea yang dia bertugas sebagai reporter, karena menurut kita, artikel yang dia buat memojokkan keyakinan yang kita miliki. Meskipun mengandung pengetahuan baru, anggota tim lain juga sependapat dengan kita. Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan E, bertanya kepada Dea tentang maksud tulisannya untuk mendalaminya. Soal nomor 5, Melanie sedang menjamu rekan kantornya. Di ruangan sebelah tempat pelaksanaan jamuan makan malam sedang diadakan perayaan keagamaan. Padahal sebagian besar tamu yang ia jamu berbeda keyakinan dengan pelaksanaan acara keagamaan yang sedang berlangsung. Mereka cukup terganggu dengan suara dari ruangan sebelah. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Melanie? A. Menjelaskan kepada tamunya tentang kebiasaan masyarakat dalam melakukan perayaan agama. B. Menjelaskan tentang perayaan agama yang sedang berlangsung di ruangan sebelah dan memberikan pengertian kepada para tamu untuk dapat memahaminya. C. Membiarkan tamunya menyatakan protes kepada pihak restoran mengenai situasi tersebut. D. Berharap ada pihak restoran yang dapat menjelaskan acara perayaan keagamaan tersebut. E. Menyampaikan keberatan terhadap situasi tersebut kepada pihak restoran jika tamu memintanya. Jadi pada soal nomor 5, ketika Melanie sedang menjamu rekan kantornya dan di ruang sebelah tempat pelaksanaan jamuan makan malam sedang diadakan perayaan keagamaan. Padahal sebagian besar tamu yang Melanie jamu berbeda keyakinan dengan pelaksanaan acara keagamaan yang sedang berlangsung. Dan mereka cukup terganggu dengan suara yang berasal dari ruangan sebelah. Menurut kita, apa yang harusnya dilakukan oleh Melanie? Jawaban yang tepat adalah pilihan B. Menjelaskan tentang perayaan agama yang sedang berlangsung di ruangan sebelah dan memberikan pengertian kepada para tamu untuk dapat memahaminya. Soal nomor 6. Pimpinan di perusahaan Anda adalah orang yang sudah cukup berumur dan sudah sering menjadi ketua di perusahaan tersebut dengan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi, menurut rekan kerja Anda, pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik, padahal sekarang ini di setiap pekerjaan kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Menanggapi hal ini, apa yang Anda lakukan? A. Menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu memahami seputar IT. B. Mendiskusikan masalah ini di dalam rapat. C. Membiarkannya saja karena beliau sudah memiliki kinerja yang baik dan IT bukan pekerjaan utamanya. D. Membantunya dan mendorongnya untuk memahami IT. E. Mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu beliau memahami IT. Di saat pimpinan di perusahaan kita adalah orang yang sudah cukup berumur dan sudah sering menjadi ketua di perusahaan dengan kinerja yang sangat baik, akan tetapi menurut rekan kerja kita, pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik, padahal sekarang ini di setiap pekerjaan kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Menanggapi hal tersebut, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu memahami seputar IT. Soal nomor 7. Saat jam istirahat di kantor, semua rekan-rekan Anda berkumpul di kantin untuk makan siang. Tiba-tiba, salah satu teman Anda berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan Anda menertawakan teman Anda tersebut. Bagaimana sikap Anda menanggapi hal ini? A. Langsung mengalihkan pembicaraan lain yang tidak berhubungan dengan candaan teman Anda tersebut. B. Ikut menertawakan hal tersebut bersama rekan yang lain. C. Menemui rekan tersebut di belakang secara personal dan menghiburnya. D. Mengajak ngobrol rekan dan menyampaikan jika candaan tersebut tidak perlu ditanggapi. E. Melaporkan hal ini kepada atasan. Soal nomor 7, ketika jam istirahat di kantor, semua rekan-rekan berkumpul di kantin untuk makan siang. Kemudian tiba-tiba salah satu teman kita berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan menertawakan teman kita. Bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan D, mengajak ngobrol rekan dan menyampaikan jika candaan tersebut tidak perlu ditanggapi. Soal nomor 8. Anda ditugasi atasan Anda di dinas keluar pulau. Anda berencana pergi dengan menggunakan transportasi udara. Setelah lama menunggu, akhirnya pesawat yang rencananya akan Anda naiki telah datang. Namun di sisi lain, Anda melihat seseorang nenek yang sedang kebingungan. Sikap Anda,
A. Membantu nenek tersebut menyelesaikan masalahnya. B. Meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. C. Pergi meninggalkan nenek tersebut karena Anda harus segera naik pesawat. D. Merasa kasihan terhadap nenek tersebut tapi apalah daya Anda tidak dapat membantu nenek tersebut. E. Merasa iba dan dengan sangat hati-hati membantu nenek tersebut. Soal nomor 8, ketika kita ditugasi atasan untuk pergi dinas ke luar pulau dan berencana pergi dengan menggunakan transportasi udara. Setelah lama menunggu, akhirnya pesawat yang rencananya kita naiki telah datang dan kita melihat seorang nenek yang sedang kebingungan. Maka sikap kita di kondisi tersebut yang paling tepat adalah pilihan B, meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. Soal nomor 9. Anda sedang mengendarai motor dengan agak terburu-buru karena khawatir terlambat sampai di kantor. Di tengah perjalanan dari jauh, terlihat ada sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian serba putih hitam menghentikan setiap kendaraan yang melintas di hadapannya dengan panik. Namun sepertinya tidak mendapat respon yang baik. Motor Anda pun di-stop. Laki-laki itu meminta bantuan Anda untuk mengantarkan istrinya yang akan melaksanakan ujian CAT CPNS dalam waktu kurang lebih 30 menit lagi, karena motor yang mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang ditangani oleh bengkel. Rupanya tempat yang dituju kebetulan satu arah namun bukanlah jalur tercepat yang bisa Anda lewati untuk sampai di kantor. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyarankan kepada laki-laki itu agar sebaiknya istrinya naik ojek saja dan mengatakan bahwa Anda sedang terburu-buru. B. Menolaknya dengan tegas karena Anda tidak ingin terlambat. C. Mengantarkan istrinya dengan syarat harus membayar ongkos. D. Mengantarkan hanya setengah jalan karena Anda harus melintasi jalur yang berbeda untuk cepat sampai di kantor. E. Mengantarkan istrinya sampai ke tempat yang dituju meskipun dengan konsekuensi pasti Anda akan terlambat sampai di kantor. Jadi pada saat kita sedang mengendarai motor agak terburu-buru karena khawatir terlambat sampai di kantor, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menghentikan setiap kendaraan yang melintasi di hadapan mereka dengan panik, namun sepertinya tidak mendapat respon yang baik. Kemudian laki-laki itu menyetop kita dan meminta bantuan untuk mengantarkan istrinya yang akan melaksanakan ujian CAT CPNS dalam waktu kurang lebih 30 menit lagi. Karena motor yang mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang ditangani oleh bengkel. Nah, ternyata tempat yang akan kita tuju atau kantor kita kebetulan satu arah dengan tempat ujiannya. Namun bukanlah jalur tercepat yang biasa kita lewati untuk sampai di kantor. Yang akan kita lakukan di situasi tersebut yang paling tepat adalah pilihan D, mengantarkan hanya setengah jalan karena Anda harus melintasi jalur yang berbeda untuk cepat sampai di kantor. Soal nomor 10. Hari ini saudara Anda yang datang dari luar negeri ingin menitipkan anaknya yang masih SD kepada Anda dan meminta Anda untuk mengajaknya jalan-jalan di daerah Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada keponakan Anda? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan untuk mengenalkannya keberagaman. C. Bermain ke rumah-rumah ibadah sambil menjelaskan keberagaman agama di Indonesia. D. Menjadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tuanya untuk mengajarkannya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi di saat saudara kita datang dari luar negeri dan menitipkan anaknya yang masih SD kepada kita dan meminta kita untuk mengajaknya jalan-jalan dan untuk memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada anaknya, apa yang seharusnya kita lakukan? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah pilihan E, menjadi perpanjangan tangan orang tuanya untuk mengajarkannya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah E. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.